Marc Marquez merayakan ulang tahunnya yang ke-32 pada Senin, 17 Februari. Ducati memberikan kado sebuah Panigale V2S. Dalam sebuah video yang diunggah di jejaring sosial mereka, Ducati mengumumkan kepada publik bahwa mereka telah memberi Marquez Panigale V2S, model baru dari motor jalanan yang dianggap oleh orang Italia sebagai langkah maju yang jelas dibandingkan dengan model sebelumnya, dengan keunggulan dan fitur baru yang berbeda di antara karakteristiknya. Dalam unggahannya, Marquez sendiri terlihat mengatakan betapa ia sangat menantikan untuk memiliki motor tersebut, dan hal itu benar terjadi. Setelah itu, para mekanik dari pabrikan Transalpine terlihat sedang mengerjakan sebuah unit untuk sang multijuara yang akan membawa nomornya. Hadiah tersebut sedang dalam perjalanan, jadi tidak lama lagi pembalap Spanyol itu akan menerimanya di rumah untuk menikmatinya. Pembalap tim Red Bull KTM, Pedro Acosta akan menjalani MotoGP 2025 dengan penuh tekanan. Pasalnya, Direktur Motorsport KTM, Pete Beirer mengatakan, Acosta bisa saja ditendang dari timnya andai pembalap berusia 20 tahun itu gagal bersaing di MotoGP musim ini. KTM belum lama ini mengalami masa krisis karena proses restrukturisasi yang mendekati kebangkrutan. Namun belakangan, situasi KTM sudah mulai membaik karena adanya dukungan dari pihak eksternal, terkhusus investor. Selain itu, KTM juga mampu membuktikan dapat bersaing di olahraga balap lainnya, seperti Rally Dakar dan Supercross. Pada tes resmi MotoGP, KTM juga mampu menunjukkan kelasnya. Pedro Acosta sukses bersaing dalam 2 tes terakhir di sirkuit Buriram, Thailand, pada 12-13 Februari lalu. Pembalap asal Spanyol itu duduk di peringkat ke-5 pada hari pertama, kemudian naik ke urutan ke-4 pada hari kedua. Walau demikian, nasib Acosta tidak sepenuhnya aman menjelang regulasi baru MotoGP 2027. Pembalap muda itu dituntut untuk bisa bersaing di MotoGP 2025. Sebab, Beirer menjelaskan, para investor yang terdiri dari mitra dan sponsor menginginkan hasil luar biasa bagi KTM di musim ini. Apalagi, mereka juga kurang yakin dengan kemampuan pembalap muda. Dengan pembalap yang lebih baik, Anda juga mendapatkan dukungan dari mitra dan sponsor. Mereka mungkin lebih tertarik pada pembalap yang kuat daripada pemula. Dalam hal ini, sesuatu juga terjadi di sisi sponsorship kami, kata Beirer dikutip dari Speedweek. Beirer mengakui, KTM tidak akan mampu mempertahankan Pedro Acosta andai gagal di MotoGP 2025. Namun Beirer yakin, Acosta mampu menjawab tantangan itu. Kami tidak akan mampu mempertahankan Pedro Acosta setelah 2 tahun jika kami tidak memiliki motor pemenang. Tapi saya yakin bahwa selama ini kami akan membuktikan bahwa kami punya motor seperti itu dan dia ingin tetap bersama kami, tandasnya. Pecco Bagnaia menunjukkan sikap kurang begitu optimis menghadapi rekan barunya, Marc Marquez, pada awal MotoGP 2025 yang beberapa hari lagi akan dimulai. Menurut Pecco Bagnaia, Marc Marquez dalam kondisi lebih siap darinya untuk menerjang kerasnya MotoGP 2025. Semua dapat dilihat dari hasil tes pramusim yang menunjukkan keunggulan Marquez di atas motor Ducati. Pada tes pramusim lalu, Bagnaia mengaku mengalami beberapa masalah sehingga kehilangan banyak waktu untuk mempersiapkan motornya. Saat ini Marc tampaknya lebih siap karena ia memiliki kesempatan untuk bekerja. Ia merasa nyaman dengan motornya, sedangkan aku tidak dalam situasi yang sama, katanya dari MotoGP.com. Marquez yang merupakan orang baru di garasi Ducati Lenovo malah beradaptasi dengan sangat cepat dan langsung nyetel dengan motor yang baru dikendarainya. Padahal, Ducati memilih menggunakan basis motor Desmo Sedici GP24 untuk MotoGP 2025 mendatang, namun Bagnaia malah terlihat kesulitan. Aku tidak melakukan simulasi balapan karena lebih penting bagiku untuk menemukan ritme dan menyelesaikan pekerjaanku lainnya. Namun hari sebelumnya, aku kehilangan waktu seharian, jadi aku harus memulai dari awal lagi hari berikutnya, katanya. Jadi, meski sudah menyelesaikan sejumlah masalah saat tes pramusim, Bagnaia merasa Marquez masih selangkah lebih di depan soal kesiapan menyambut balapan pertama MotoGP 2025. Seperti kita ketahui, bahwa akhirnya ke-6 pebalap Ducati MotoGP di musim 2025 ini akan memulai balapan di Thailand sepekan ke depan dengan mesin, sasis, dan aerodinamika Desmo Sedici GP24.
Namun, sepertinya untuk spek GP24 bagi 3 pebalap pabrikan bisa dibilang akan menggunakan paket hybrid, karena spek 2024 akan dikombinasikan dengan spek 2025 seperti elektronik, suspensi, dan swing arm. Bagnaia sempat mengatakan bahwa spek motor full paket 2025 memiliki masalah pada sisi pengereman. Namun detailnya belum jelas. Beruntung, Direktur Ducati Corse, Luigi Daligna, bisa belak-belakan menceritakan di akun LinkedIn-nya mengenai alasan-alasan di balik pemilihan paket ini untuk musim 2025. Mengenai mesin, sudah jelas di Montmello bahwa meskipun menguntungkan dalam hal performa dan kemudahan berkendara, mesin itu menunjukkan manajemen engine brake yang lebih rumit. Oleh karena itu, kami sudah sebagian siap untuk mengonfirmasi versi 2024 dan semuanya sudah siap untuk pilihan itu, katanya. Di sisi lain, aerodinamika adalah hal yang paling membuat mereka ragu mengenai pilihan mereka. Menurut Daligna, aerodinamika menawarkan keuntungan yang tidak dapat disangkal, terutama di lintasan seperti Buriram, tetapi berisiko menimbulkan kerugian di sirkuit dengan tikungan yang lebih cepat, seperti Argentina dan Qatar. Ducati lebih memilih untuk berhati-hati dengan maksud untuk mengujinya lagi dengan beberapa perbaikan pada uji coba berikutnya di Jerez yang akan diadakan pada tanggal 28 April. Optimisme adik Valentino Rossi, Luca Marini jelang MotoGP 2025 semakin menggebu-gebu. Dia membahas sosok yang dirasa bakal menjadi kunci kesuksesan timnya. Sosok itu tidak lain dan tidak bukan adalah Takaaki Nakagami. Sang pembalap asal Jepang kini digait sebagai pembalap pengembang. Tugas penting diemban oleh pria berusia 28 tahun tersebut, yakni menjadi jembatan antara pembalap dan teknisi. Marini yakin rekannya bisa menjalankan tugas dengan baik. Terlebih lagi pembalap yang akrab disapa Taka, itu punya modal besar yakni bahasa Jepang. Tahun ini, saya berharap organisasi tim penguji akan lebih baik. Itu tidak terlalu bergantung pada pebalapnya, tapi yang pasti Alex dan Taka akan melakukan pekerjaan yang hebat, dan Taka yang berbicara bahasa Jepang bisa sangat tepat dan menjelaskan situasinya dengan sangat baik. Saya rasa Taka akan menjadi kunci tim penguji, karena banyak teknisi Jepang yang tidak mudah berbicara dalam bahasa Inggris, karena bahasa mereka sangat berbeda. Jadi, dengan Taka yang bekerja di sisi ini, saya harap kami bisa membuat perbedaan, katanya dilansir Speedweek. Pembalap Jepang Ai Ogura menjadi salah satu dari 3 rookie yang menjalani balapan debut di MotoGP 2025. Sejauh ini, dari sejumlah tes yang dilaluinya, Ai Ogura menunjukkan penampilan positif di atas Aprilia RSGP tim Trackhouse Racing. Juara Moto2 2024 ini mengakhiri hari terakhir tes di Thailand di posisi ke-11, menjadi rookie paling menonjol sejauh ini. Ogura pun bisa tersenyum lantaran masa adaptasinya dengan MotoGP terbilang cukup mulus, meski tidak memakai motor terbaik seperti Aldeguer. Bahkan Ogura menyebut bahwa adaptasi dari Moto3 ke Moto2 jauh lebih sulit dibandingkan adaptasinya dari Moto2 ke MotoGP sekarang ini. Ogura mengaku menikung dengan motor MotoGP jauh lebih mudah dibandingkan dengan saat ia pertama mencoba motor Moto2 pada akhir 2020 lalu. Alasan utamanya adalah faktor ban, yang mana motor Moto2 menggunakan ban dengan profil lebih lebar dari MotoGP. Ternyata, ukuran tersebut menurut Ogura terlalu besar, sedangkan MotoGP lebih pas, sehingga ia pun menikung dengan lebih mudah. Hari itu adalah hari setelah balapan terakhir Moto3. Aku bahkan tak bisa melibas tikungan di Portimao. Dengan motor Moto2, aku bisa mencapai 300 km per jam, tapi bannya lebih lebar. Itulah alasan mengapa sulit miring dengan motor itu di tikungan, katanya. Pada 2020, Moto2 menggunakan ban depan 100, 25/75 R17 dan belakangnya 200/75 R17 saat masih dipasok oleh Dunlop. Sedangkan motor MotoGP saat ini menggunakan ban Michelin depan berukuran 120/70 R17 dan ban belakang 180/55 R17. Toprak Razgatlioglu menyelesaikan tes WSBK di Australia dengan catatan waktu tercepat keempat. Meski kurang latihan dan kecepatan, ia bertekad untuk mempertahankan gelar. Razgatlioglu dapat melakukan beberapa tes hari kedua WSBK pada Selasa, tetapi cuaca buruk kembali memperlambat lajunya karena hujan. Namun,
Terlepas dari kondisi tersebut, ia mampu membukukan 1 menit 29,247 detik saat aspal mengering di sore hari dan hanya terpaut 0,567 detik dari pemuncak tabel, Nicolo Bulega. Di akhir sesi, pembalap muda kelahiran Antalya ini mengakui bahwa mereka belum sepenuhnya siap untuk balapan akhir pekan pertama. Meskipun mereka telah membuat langkah maju, yaitu kecepatan BMW hampir mendekati kecepatan Ducati. Saya senang karena saya tidak menduganya, terutama di lap kedua, dan karena kami sedang mencari kecepatan dan setup untuk balapan. Tapi yang paling penting bagi saya pada Jumat adalah kami harus bekerja lagi dengan motor untuk balapan. Yang terpenting bukanlah satu lap, melainkan kecepatannya. Dan sepertinya tidak buruk, tapi mungkin tidak seperti Ducati. Meskipun kami sudah dekat, katanya dilansir Motorsport.